para ulama Yahudi sentiasa berusaha untuk menangkap Yesus melalui apa saja sebab yang mereka boleh gunakan untuk menghukumnya, sama ada kesalahan terhadap pemerintah Roma atau kepada orang ramai. Dalam perselisihan kali ini adalah hari ketiga. Inilah hari ketiga di mana Yesus berulang-alik dari Betania ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Betania. Dalam perselisihan kali ini, Yesus ditanya tentang hal membayar cukai dan juga tentang kebangkitan orang mati. Kalau kita melihat dan mempelajari budaya orang pada zaman itu di abad pertama di mana Yesus hidup, seseorang yang tidak membayar cukai dianggap pemberontak kerajaan. Ia adalah satu kesalahan serius. Dan melihat kepada keadaan ini, beberapa orang Farisi dan juga golongan Herodes dihantar oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu pergi kepada Yesus dan menyoalnya tentang cukai ini. Mereka bertanya pertanyaan ini, wajarkah membayar cukai kepada Kaisar atau tidak? Patutkah kami bayar ataupun tidak? Jadi Yesus memandang mereka, dicatatkan oleh buku Markus bahwa Yesus tahu mereka ini berpura-pura bertanya. Jadi Yesus mengatakan seperti ini, mengapa kamu menduga aku? Dia katakan. Kalau kamu lihat dalam pasal 12 ini, dia katakan, mengapa kamu menduga aku? Bawakan sekeping uang dinar untuk kulihat. Jadi mereka pun membawakan siling kepada Yesus, dan Yesus bertanya kepada mereka, dia angkat siling itu, gambar dan nama siapakah ini? Dan semua orang tahu gambar yang terletak pada siling pada ketika itu ialah gambar Kaisar. Dan mereka katakan Kaisar. Dan selepas itu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Ini terdapat dalam Markus 12 ayat 17. Setelah mendengar jawaban itu, mereka semua terkejut. Markus mencatatkan dalam Injil Markus, dia katakan mereka semua tercengang mendengar jawaban Yesus itu. Lalu kita lihat catatan Ellen White yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages. Terjemahan bebasnya seperti ini. Yesus menyatakan bahwa orang-orang Yahudi berada di bawah perlindungan pemerintah Roma. Jadi mereka harus membayar apa yang mereka hutang kepada pemerintah. Selama pemerintah tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, rakyat harus menyokong pemerintah. Rakyat harus hidup dalam kedamaian dan mematuhi hukum yang ada. Pada waktu yang sama, rakyat harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Setelah Yesus menjawab pertanyaan pertama tadi, kali ini satu grup Saduki, orang-orang yang disebut sebagai Saduki. Saduki ini adalah satu lagi mazhab dalam Yahudi, dalam kelompok Yahudi. Mereka ini tidak percaya tentang kebangkitan. Dan mereka hanya menerima 5 buah buku Musa saja, 5 buku Musa saja sebagai kitab suci. Dan mereka tampil dan datang untuk menyoal Yesus tentang hal kebangkitan. Dan sebagai latar belakangnya, pada waktu itu, menurut hukum Musa, jika seorang lelaki meninggal dunia tanpa anak lelaki,
saudaranya mesti mengawini balunya. Ya. Jadi ini dengan syarat kalau kita lihat di sini ya, kalau tidak ada anak, karena anak-anak yang dilahirkan kemudian melalui perkawinan dari saudara dan balu kepada yang meninggal ini, bin ataupun dianggap sebagai anak lelaki yang telah meninggal itu. Ya, adat ini agak pelik sedikit kan, kalau kita di sini tidak berlaku seperti itu. Tetapi ini ya terdapat di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10. Dan ini yang diamalkan oleh orang Saduki, diajarkan oleh orang Saduki dan juga orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu. Dan ini menjadi amalan biasa. Kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan balu, saudara lelaki, mendiang itu akan menanggung ataupun mengawini balu itu, dan anak yang dilahirkan adalah anak kepada yang meninggal dunia itu. Ini berlaku hanya apabila nampaknya hanya berlaku kalau perkawinan itu tidak ada anak. Jadi pertanyaan orang Saduki itulah seperti ini. Jika ada 7 orang lelaki adik-beradik yang sulung meninggal dunia tanpa anak, kemudian yang kedua berkawin dengan balu saudaranya itu, kemudian meninggal dunia tanpa anak, dan begitulah yang ketiga sampailah yang ketujuh, semuanya tanpa anak, tapi masing-masing telah mengawini wanita tadi itu karena balu kan. Jadi akhirnya setelah wanita itu meninggal dunia, pertanyaan orang Saduki ini adalah begini. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah di antara lelaki ini yang akan menjadi suami wanita tadi? Karena ketujuh-tujuh pernah mengawininya. Ya. Jadi orang Saduki ini percaya kalau sekiranya ada kebangkitan, dia katakan. Karena memang mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi kalau begitu macam mana? Siapakah yang menjadi suami kepada wanita ini? Nah, ketika Yesus mendengar pertanyaan ini, jawabannya adalah seperti ini. Tidakkah kamu tersilap karena kamu tidak memahami baik kitab suci maupun kuasa Allah? Apabila mereka bangkit daripada kematian, mereka tidak berkawin atau dikawinkan. Mereka seperti malaikat di surga. Dengan kata lain, maksud Yesus ialah di surga tiada perkawinan. Nah, jawaban Yesus kepada pertanyaan ini disusuli dengan kata-kata ini. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Allah berfirman kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, maksud Yesus menyatakan kata-kata itu ialah Abraham, Ishak dan Yakub yang dalam keadaan mati pada waktu itu dan segala sekarang ini akan dibangkitkan. Karena Tuhan Allah itu adalah Allah orang yang hidup. Sahabat-sahabat semua, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus ini, semuanya telah dijawab oleh Yesus secara alkitabiah. Jadi secara penerapannya untuk kita pada hari ini. Setiap kali kita menjawab ataupun address pertanyaan-pertanyaan teologi, kita harus mencontohi Yesus. Biarlah alkitabiah dan bukan daripada pendapat sendiri. Pelajaran yang kedua, penerapan kedua yang kita boleh pelajari ialah kita harus menghormati pemerintah. Dan itu adalah ajaran Yesus. Selagi kerajaan tidak meminta kita melanggar hukum moral. Yang ketiga, janganlah kita batasi kekuasaan Tuhan. Tuhan
mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati.